Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Isefit, insya Allah kita di sini akan ada yang namanya program iTalk yang berjudul untuk belajar mengenal green economy. Oke, sebelumnya kita akan undang juga. Oke, insya Allah untuk pemateri kali ini kita akan kehadiran saudara kita. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, Muta sudah kedengeran suaranya. Jadi Kedengeran bang, kedengeran nggak? uh, kedengaran tapi dari situ kayaknya lagi jelek deh itunya. Apa sinyalnya? Iya sih, Oke. jadi. Oke, kejap ini untuk komennya turn off commenting dulu ya. Kita biarin apa? Biar nanti apa jelas lah ke depannya. Oke, karena ini udah jam 8 juga, kita mulai aja ya. Eh, Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat malam dan selamat datang teman-teman Isefit di kajian online iTalk Instagram bersama kami kajian strategis Isefit akan menemani kalian selama 30 menit ke depan. Yang dimana insya Allah tema kali ini kita akan membahas belajar mengenal green economy. Apa itu green economy? Apa aja sih standar green economy itu dan contohnya, apakah green economy dan green investment itu sama? Itu nanti akan dibahas sehingga teman-teman nanti yang baru join boleh silahkan untuk meninggalkan pertanyaan di kolom komentar ataupun nanti kirim ke DM Instagram kami yang dimana nanti kami akan kirimkan jawabannya berupa text message di kemudian hari ataupun bisa hari ini. Yang pasti selama 30 menit ke depan teman-teman jangan sungkan dan segan untuk bertanya karena kita di sini juga ini ya sama-sama belajar dan satu lagi saya sebagai selaku penanggung jawab hari ini uh, mau memberikan disclaimer pada kali ini kita akan belajar tapi kita hanya mengupas tentang kulitnya saja. Maksudnya kita akan belajar mengenal green economy saja sebatas itu. Adapun untuk kajian yang lebih mendalam akan dibahas ketika suatu event nanti ke depannya. Jika ada dan jika bisa berkesempatan, insya Allah. Baik, sebelumnya saya akan bacakan dulu uh, profil pemateri utama kita. Oh ya, di sini juga sebenarnya ada juga sebagai pembantu pemateri, tapi diriku akan membantu setelah Abang Mutas ini, Kak atau Abang nih, panggil ini. Apa aja bang? Setelah setelah saudara Mutas memberikan kajiannya. Oke, beliau bernama Ahmad Mutas ya. Muhammad Muta. Muhammad Mutas. Oke, beliau dari Indonesia dan beliau juga sedang hampir menyelesaikan studinya di UM International Islamic University of Malaysia. Oke, baik, daripada kita makin lama juga waktunya, kita akan berikan kesempatan untuk berbicara kepada Kak Mutas. Oke, baik, Mutas silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mutas. Malam ini saya diminta untuk menjelaskan secara sedikit ya mengenai ekonomi hijau atau yang biasa disebut dengan green economy. Nah, jadi sesuai namanya juga ekonomi hijau gitu. Yang hijau-hijau pasti semuanya sebenarnya konsep ini sebenarnya udah awam juga, udah umum. Apa sih yang dimaksud dengan hijau-hijau ini gitu. Nah, hijau-hijau ini biasanya identik dengan alam atau natural gitu kan. Nah, jadi ibaratnya pasti arahnya pasti bakal ke arah keberlanjutan gitu. Nah, kita mulai mungkin bakal bahas dari latar belakangnya dulu kali ya. Nah, jadi karena di zaman sekarang itu pembangunan yang berkelanjutan itu udah menjadi sebuah konsep yang dijunjung dan juga udah didorong terus, makanya eh, hal itu menjadi penting untuk diperhatikan dalam juga membangun ekonomi gitu. Nah, hal ini karena seperti kita tahu juga bahwa sumber daya alam yang kita miliki itu pasti terbatas gitu kan.
Sehingga pembangunan yang bersifatnya eksploitasi berlebihan terhadap alam itu tentu bakal mengakibatkan dampak buruk pada masyarakat, utamanya di generasi yang akan datang gitu. Nah, kerusakan yang diakibatkan itu akan menyebabkan pembangunan itu bermasalah nanti ke depannya. Pembangunan yang bermasalah itu dikarenakan tidak seimbangan antara kebutuhan dan juga tidak memperhatikan yang namanya ketahanan lingkungan. Nah, konsep ekonomi hijau itu sendiri merupakan bagian daripada proyek ini, di mana dia merupakan gagasan ekonomi yang berupaya meningkatkan kesejahteraan sosial sembari juga secara drastis mengurangi kemungkinan kerusakan lingkungan. Nah, istilah ekonomi hijau ini pertama kali mencuat itu pada laporan pemerintah Inggris yang dirancang oleh beberapa ekonom lingkungan terkemuka pada waktu itu, tepatnya pada tahun 1989. Dan tujuan khusus dari program ini adalah untuk mengubah struktur ekonomi dan meminimalisir emisi gas rumah kaca dengan tetap mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat gitu. Nah, beberapa cara yang dilakukan adalah dengan cara meningkatkan kesadaran akan perlunya peralihan dari energi bahan bakar fosil gitu kan ke yang lebih alternatif kayak listrik gitu sekarang kan. Nah, terus juga optimalisasi efisiensi energi juga, terus juga memperhatikan strategi manajemen terhadap perubahan iklim gitu. Nah, kalau untuk di Indonesia sendiri, dasar hukum pembangunan berkelanjutan ini sebenarnya udah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, demi mewujudkan ekonomi hijau ini, pemerintah tuh udah menginisiasi yang namanya PRK atau pembangunan rendah karbon, yang saat ini tuh udah dijalankan secara bertahap gitu. Nah, tujuan dari PRK ini sendiri adalah untuk memasukkan secara eksplisit faktor-faktor lingkungan ke dalam kerangka perencanaan pembangunan gitu. Nah, pada fase pertama, fase 1, inisiatif PRK itu yang mengenai aspek perubahan iklim udah dimasukin tuh ke dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN periode tahun 2020 sampai 2024. Nah, kemudian inisiatif PRK ini kemudian sekarang udah masuk ke dalam fase 2 yaitu fase implementasi, yang dimana implementasi ini itu dilakukan mostly pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau biasa disebut Bappenas, yang juga melibatkan beberapa kementerian, lembaga, dan juga tidak lupa pemerintah daerah. Nah, dari situasi tersebut kita tuh udah bisa melihat sebenarnya kita tuh on progress gitu. Ekonomi hijau di Indonesia ini, pemerintah juga sedang menjalankan program-program untuk mencapai tujuan tersebut gitu. Nah, selain itu juga kita bisa lihat udah ada integrasi dalam kinerjanya, dalam proyek itu udah terintegrasi antar pemerintah, mitra pemerintah atau juga dengan mitra non pemerintah gitu. Nah, selain itu juga kajian-kajian yang dibutuhkan seperti pelatihan, program latihan ekonomi hijau sehingga lebih komprehensif juga masih terus didorong gitu. Sehingga dapat dilaksanakan secara nasional ke depannya. Pelatihan itu bisa kepada pegawai negeri sipil, terus juga perencana, terus juga pengambil keputusan pembangunan di berbagai kementerian dan juga instansi terkait. Nah, dari hal itu maka diharapkan pada akhirnya proses ini dapat menjembatani upaya Indonesia dalam mendorong pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan juga berkelanjutan. Oke, kurang lebih seperti itu, Bang. Baik, nah ini sebenarnya insight-nya bagus banget dari Abang Mutas nih, meskipun agak sedikit singkat untuk penjelasannya. Tapi mungkin untuk teman-teman yang baru datang, kami mohon maaf ya, karena mungkin dari kami ada koneksi yang kurang baik, sehingga ada sedikit video yang terputus karena ada koneksi, ada gangguan koneksi. Namun kalau misalkan diizinkan, saya akan berangkum yang dimana sebenarnya kalau untuk teman-teman agar lebih mudah memahami apa itu green economy, sebenarnya green economy atau yang mudahnya itu dalam bahasa Indonesia itu ekonomi hijau atau ekonomi hijau lah ya.
Ekonomi hijau itu dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang mencakup dimensi keberlanjutan hidup, yang dimana keberlanjutan hidup ini nggak cuma dari segi ekonomi aja, tapi juga dari segi non-ekonomi. Adapun ekonomi hijau bukan hanya tentang suatu instrumen atau hal yang membawa keuntungan pribadi maupun korporat, namun juga harus melibatkan seluruh stakeholders secara bersamaan menuju tujuan utama. Yang penting yang perlu digarisbawahi, yang pertama gini teman-teman, teman-teman harus paham kalau misalkan konsep green economy itu benar nggak Tas? Konsep ini tuh sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Konsep green economy, ekonomi hijau ini sebenarnya konsepnya udah lama dan udah ada di masa yang di masa-masa lalu udah pernah dibahas. Namun semakin berkembangnya zaman, di mana tuh di mana suatu ekonomi itu dituntut untuk berevolusi mengikuti perkembangan zaman juga. Oke, secara umumnya ketika apalagi ketika tingkat populasi meningkat ya, dimana ketika tingkat populasi meningkat, maka biasanya bumi itu akan menjadi suatu samsak manusia yang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya samsak tuh, misalkan gini ya, karena ekspansi manusia, kelahiran populasi manusia yang tidak terkontrol, sehingga manusia memerlukan tempat hidup yang lebih banyak lagi, yang lebih luas lagi bagi keluarga mereka. Sehingga mau nggak mau ada yang namanya suatu pertukaran. Manusia makin melimpah, makin ada, makin banyak, tapi kebutuhan lahan semakin sedikit, sehingga manusia akan mencoba untuk ekspansi dengan yang namanya membuka lahan perhutanan menjadi tempat tinggal. Nah, itulah yang bisa dibilang bumi itu sebenarnya ketika tingkat populasi meningkat, bumi itu yang bakal menjadi samsaknya loh, gitu. Nah, adanya green economy di sini hadir itu sebagai suatu alternatif dan sebagai suatu inisiatif juga agar kita tuh paham bahwa kita harus mewujudkan namanya prinsip batas planet, yaitu di mana ekonomi hijau berperan melindungi, memulihkan, dan berusaha mengajak orang-orang dalam berinvestasi di alam tanpa menyingkirkan nilai-nilai sosial dan pembangunan. Bayangin aja teman-teman, kalau misalkan green economy ini tidak diambil dan tidak ada inisiatifnya, maka dalam beberapa dekade ke depan, entah itu anak cucu kita atau itu orang lain, akan mengalami masa yang kelam. Oke, nah Muter sendiri mungkin juga kita paham ya kalau misalkan dari kecil kita selalu dibilang, ayo kita reboisasi hutan kita, ayo kita lindungi wilayah kita dengan cara menanam kembali atau yang lain gitu, yang berhubungan dengan sifat keberlanjutan. Oke, nah ini juga aku mau nambahin poin penting ya di sini, karena kalau adanya green economy ini juga tidak terlepas dari adanya kontribusi peneliti-peneliti Indonesia, oke, yang menunjukkan dari data yang menunjukkan itu ya bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia itu selama beberapa tahun ke belakang itu memang menghasilkan suatu angka yang positif dan setiap tahunnya juga semakin bertambah dan itu memang baik, oke. Tapi yang salah dari sini ialah ketika kita menggunakan suatu indeks tertentu, contohnya itu indeks Gini, yang dimana dari tahun 2010 hingga tahun saat ini, indeks Gini itu hanya bertambah sebesar 0,02. Dari tahun 2010 sebesar 0,36, ke tahun 2022 itu sebesar 0,3081. Nah, ini sangat bisa dibilang ini masih sangat rendah dan masih sangat kurang karena artinya ketika pendapatan naik itu ternyata pendapatan tersebut tidak menyeluruh secara merata kepada seluruh rakyat Indonesia. Terutama di sini dikritisi juga, apa yang telah saya baca itu di sini dikritisi bahwa biasanya di daerah-daerah kabupaten, inilah di daerah kabupaten di Indonesia inilah yang banyak menyumbang kekurangan dari indeks Gini tersebut. Sehingga akan lebih baik ketika kita melihat dan sadar gitu untuk secara bersama-sama kita tumbuh berkembang, bukan hanya secara ekonomi saja, namun namun juga untuk secara keberlangsungan dan kebersamaan. Oke.
hal ini karena adanya juga, terus lanjutan lagi yang tadi karena adanya suatu penelitian dari para peneliti, ini membuat pemerintah, ini patut diacungi jempol ya sebelumnya, ini membuat pemerintah akhirnya sadar kalau misalkan mereka perlu yang namanya gerak bersama untuk tumbuh dan berkembang, untuk menjadi suatu negara yang baik dalam sisi ekonomi. Tentunya hal ini juga bisa bisa disebabkan oleh adanya pandemi yang mengakibatkan beberapa negara jadi kolaps atau bangkrut ketika pandemi, sehingga untuk bangkit kembali setelah pandemi dan gimana caranya Indonesia agar menjadi negara yang lebih berkembang lagi untuk maksud itu untuk recovery lah dari pandemi tersebut. Ini kita juga harus menetapkan suatu green economy ya, yang lebih baik. Dan ini komitmen Indonesia ini ditunjukkan oleh adanya program G20. Waktu kapan tuh tes G20? Yang tahun lalu ya, akhir tahun bukan? Yang ada di mana Yang di G20? Bali, di Bali. Iya, Iya. ya, betul. Di situ ya di mana Indonesia bersama dengan negara-negara lain berkomitmen untuk bangkit bersama memulihkan diri mereka dari ekonomi yang terhambat akibat pandemi, tapi juga untuk mencapai tujuan goal yang lebih besar, yaitu terciptanya ekonomi hijau yang secara merata. Oke, baik Mutas, tadi ini nih udah ada beberapa pertanyaan yang masuk gitu ya ke dalam akun kita. Yang pertanyaan pertama nih, menurut Mutas, di sini ada pertanyaannya, maaf. Nah, uh, menurut Mutas sendiri, apakah green economy itu sangat penting? Uh, di, ba, wih, kejap. Menurut Mutas, apakah ada standar? Apakah green economy dan green investment itu berbeda? Kalau menurut saya green investment itu termasuk ke dalam bagian green economy juga sebenarnya. Nah, cuman saja mungkin itu menjadi fokus tersendiri gitu. Ekonomi lebih memikirkan secara makro, terus investment mungkin lebih memikirkan secara per perusahaan gitu. Jadi lebih ke skala yang lebih kecil. Nah, Tapi, kalau dari standarnya tapi sendiri kalau tadi misal, yang udah dibilang, ya ya sebenarnya gini, tapi kalau misalkan kita mau ngambil suatu green investment itu, ada nggak sih standar-standar yang diterapkan? Kayak misalkan, kalau misalkan saham syariah kan kalau kita mau ngambil investasi gitu, kita mau turut sertalah dalam menyelenggarakan saham syariah. Nah, di situ biasanya tuh ada syarat kayak misalkan saham ini harus terhindar dari aktivitas yang dilarang dalam agama Islam. Nah, kalau kita mau ikutan green investment gitu, sebagai masyarakat biasa dan stakeholder yang ingin gitu berjuang dengan uangnya untuk membantu green investment tersebut dan berkontribusi terhadap green economy. Nah, itu ada nggak sih cara kita tahu kalau misalkan investasi yang kita bayar itu sudah ada standarnya atau ini sudah benarkah green investment yang kita ambil itu? Maaf teman-teman, sebelumnya sepertinya saudara Mumtaz tengah mengalami kendala koneksi. Oke, baik. Oke, baik teman-teman. Sepertinya ada batasan koreksi ya, sehingga menyebabkan error. Oke, sebelum kita nyambung yang tadi untuk standar green investment sendiri, sebenarnya kita ini di Indonesia juga sebenarnya itu ya, untuk menetapkan standar green economy. Itu udah ada di Indonesia. Kenapa sih standar itu harus dilakukan? Karena standar ini dilakukan untuk kita tahu nih apakah Indonesia sudah mencapai program yang diinginkan atau tujuannya tuh nggak melenceng atau dan melakukan yang namanya revisi, sehingga ketika nanti ada revisi pihak pemerintah maupun pihak-pihak yang stakeholder lainnya
bisa sama-sama membangun dan memperbaiki hal tersebut. Kalau untuk standar green economy sendiri, itu sebenarnya ada banyak. Oke, mungkin saya mau menyebutkannya dua aja ya di sini ya, selagi kita menunggu saudara Mutas untuk join kembali. Yang pertama untuk standar ekonomi pada Green Growth Knowledge, itu biasanya standarnya itu menggunakan aset alam, efisiensi, decoupling sumber daya, risiko ketahanan, peluang, dan upaya ekonomi, serta inklusivitas. Sedangkan dari World Economic Forum sendiri, beberapa standar yang digunakan untuk menentukan green economy, pembangunan green economy itu menggunakan PDB per kapita, tingkat lapangan kerja, produktivitas tenaga kerja, harapan hidup sehat, Gini pendapatan dan kekayaan, serta faktor-faktor lain. Namun yang menjadi masalah dan bisa dikritisi dalam penetapan standar tersebut ialah kurangnya inklusivitas. Kurangnya inklusivitas pada faktor-faktor yang ditetapkan oleh institusi tersebut. Sehingga Indonesia melalui Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, meluncurkan Green Economy Index. Oke, baik teman-teman, maaf saya. Nah, Indonesia melihat peluang ini dan melalui Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, meluncurkan satu standar yang disebut dengan Green Economy Index, yang dimana Green Economy Index itu terdapat 3 faktor, tapi terdapat 15 faktor, maaf, tapi berasaskan 3 pilar keberlanjutan. Yang pertama, kalau misalkan Indonesia itu mengukur GEI berdasarkan 3 pilar, yang pertama lingkungan, ekonomi, dan sosial. Di mana faktor ini juga kita ada faktor-faktor terbaru yang tidak ada di standar faktor-faktor lain yang mengikuti standar institusi lain. Contohnya itu ialah faktor penurunan emisi, energi terbarukan, produktivitas petani, PNB, dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya akan menjadi suatu peluang yang bagus banget untuk Indonesia agar mengejar faktor tersebut. Sehingga ini kita perlu deh sama-sama membangun dan bekerja sama untuk menyukseskan standar green economy kita. Karena insya Allah kayaknya di beberapa tahun ke depan, kita akan melihat adanya perkembangan program green economy ini di Indonesia. Oke, Saudara Mutas, gimana? Udah oke? Oke Bang, oke. Oke, baik. Saudara Mutas mungkin bisa dijelaskan apa sih standar investasi hijau itu? Perlu nggak sih kita pakai standar investasi hijau? Dan apa aja standar-standarnya? Bisa tolong disebutkan? Beberapa standar yang dapat ditemui adalah pertama ada ASEAN Green Bond Standard atau ASEAN GBS. Nah, ASEAN GBS ini tuh bertujuan sebagai pemberi panduan yang lebih spesifik tentang bagaimana prinsip-prinsip obligasi hijau itu diterapkan di seluruh ASEAN agar obligasi hijau itu dapat dilabeli sebagai obligasi hijau ASEAN gitu. Nah, terus juga selain itu juga ada indikator green building yang disebut Green Building Index atau GBI. Nah, ini tuh dapat digunakan sebagai alat ukur seberapa ramah lingkungannya sebuah perusahaan gitu untuk dalam bentuk bangunannya gitu ya. Seberapa ramah lingkungan bangunan yang dimiliki perusahaan untuk mempromosikan keberlanjutan lingkungan dan juga meningkatkan kesadaran di antara pengembang, terus juga arsitek, insinyur, perencana, desainer, dan lain-lain gitu yang bersangkutan gitu. Salah satu contohnya misal di Jakarta kita bisa temui beberapa gedung yang udah memiliki standar itu, misalnya udah memenuhi dia dapat tingkat platinum kalau nggak salah. Nah, itu sendiri eh, dipengaruhi juga oleh selain bentuk bangunan tapi juga eh, sebetapa apa sebetapa hijau ininya masyarakat yang misalnya mau datang ke sana itu sebisa mungkin menggunakan transportasi publik dan lain sebagainya, itu juga kan mempengaruhi tingkat polusi.
Oke, baik. Sebagai tambahan juga nih, untuk yang masalah investasi, teman-teman di sini, kalau ingin berinvestasi, kita juga harus paham kalau misalkan investasi dalam yang apa ya, dalam kata green investasi atau green economy itu nggak cuma sesuatu hal yang berjudul green semuanya. Oke, karena kalau kita misalkan lihat di negara tetangga kita, instrumen untuk mendukung green economy mereka itu memang lebih baik dan lebih beragam. Mereka nggak cuma hanya ada green bond saja, tapi juga ada yang namanya yang dimana apa ya, instrumen mereka itu mencakup tiga pilar kita tuh yang tadi tuh lingkungan, uh, apa yang tadi tuh mencakup tiga juga yang tadi tuh lingkungan, ekonomi dan sosial. Kalau misalkan di Malaysia sendiri bondnya itu sudah mulai beragam, tapi tolong di itu ya dikomentarin teman-teman kalau saya salah. Di Malaysia nggak hanya ada green bond, tapi juga ada social bond dan satu juga sustainability bond, di mana merefer tadi tentang kata Kak Mutas di sini, bahwa setiap bond atau setiap instrumen itu harus ada yang namanya standar. Kalau misalkan dia nggak ada standar, biasanya kita masih kayak ragu gitu loh, dan kita nggak bisa menyarankan untuk kalau misalkan untuk kita investasi di situ, karena belum tentu investasi tersebut sesuai standar yang dibebankan sejalan dengan green economy itu sendiri. Nah, contohnya untuk standar yang tadi, untuk green bond sendiri itu misalkan ada SRI ataupun GBP. Sedangkan biasanya untuk sustainability bond itu mereka akan punya standar yang berbeda-beda. Tapi ketika bisa nggak sih Bang kalau misalkan standar itu standar atau enggak sertifikasi, kalau misalkan ini tuh investasinya tuh green gitu, itu bisa ngambil semua standarnya, bisa aja kalau misalkan emang terpenuhi. Kalau enggak gimana, ya sabar dulu toh, ambil yang satu-satu dulu. Oke, nah sebelumnya ini nih Komunitas nih ada pertanyaan juga di sini ya dari saudara kita Bang Rizky. Kan kita tahu nih indikator GDP masih belum bisa mengcapture dampak ekonomi ke lingkungan. Kedepannya ada nggak sih indeks makroekonomi yang udah bisa mengukur dampak ekonomi di lingkungan ini? Tentu jawabannya ada, dan itu ada semua GDP itu uh, menjadi cuma salah satu faktor. Kalau di Indonesia mereka gunain 15 faktor, sehingga ini bakal banyak banget ya. Dan saya juga jujur saya masih baru tahu ketika ada yang namanya produktivitas pertanian. Nah, itu tuh masih baru banget gimana cara kita ngitung produktivitas pertanian, dan itu dimasukin sebagai suatu indeks, salah satu faktor penentu keberhasilan green economy. Nah, ini dia teman-teman, kita juga punya tugas untuk meng-carry semua faktor-faktor tersebut untuk diteliti agar lebih baik. Dan sebenarnya salah satu hikmah yang ada di sini nih, ini sebenarnya bisa green economy ini akan lebih efektif dilakukan ketika manusia sadar bahwa manusia itu harus memiliki suatu kecukupan dalam mengkonsumsi sesuatu. Ketika manusia memiliki, kalau dalam istilah Islamnya itu qanaah, kalau misalkan istilah konvensional itu kayak apa ya? Kayak teori ini nih, stoicism. Ketika manusia merasa cukup dan merasa mereka bertanggung jawab dalam semua konsumsi atau dalam suatu konsumsi, itu tidak ada alam yang dirugikan. Contohnya, ketika orang udah punya satu rumah, dia nggak akan membuka lahan lagi untuk membuat rumah berikutnya. Sifat cukup seperti itu cukup banget untuk mendukung keberlanjutan bumi. Kita nggak boleh, nggak usah lah kita maruk banget lah, kita nggak usah terlalu serakah dengan dunia ini. Kalau kita sudah punya satu, kita cukup. Nah, itu bisa banget membantu keberlanjutan ekonomi hijau yang lebih baik ke depannya. Dengan cara membatasi konsumsi juga, itu udah yang namanya udah penting, udah berkontribusi positif, meskipun secara nilai, secara angka kita tuh nggak masuk gitu ke dalam faktor-faktor yang tadi saya sebutkan. Oke, nah mungkin juga ini salah satu yang kalau misalkan ada pertanyaan juga, menurut kamu Tesli, bisa nggak sih kalau misalkan syariah itu menjadi salah satu faktor untuk standar green economy gitu? Jadi kayak standar green economy versi syariahnya. Kalau menurut kamu sendiri gimana? Tentunya syariah punya peran peran juga ya dalam
dalam membentuk karakter green investment atau apapun itu green economy juga, karena pada dasarnya dalam Islam sendiri kita udah diatur bahwa kita diperintahkan di bumi itu sebagai khalifah, sebagai ibaratnya pengganti lah untuk memimpin, bukan memimpin ya, untuk lebih menjaga bumi ini tuh gitu. Jadi sebisa mungkin apapun yang kita lakukan nih itu harus mementingkan juga aspek lingkungannya gitu. Nah, syariah sendiri udah mengatur itu dari awal, di Quran juga udah disebutin kan. Nah, untuk eh, dari syariah terus menuju ekonominya itu sendiri, sebenarnya di Malaysia juga kan udah pernah di kita bahas juga tentang VBI gitu, yang investasi berdasarkan value gitu kan. Nah, mungkin dari situ Hmm. juga berkaitan gitu, Bang. Nah, iya, ini benar banget ya. Kalau kita referensi lagi-lagi ke negara tetangga Malaysia, sebenarnya kalau misalkan Islam itu apa, Islam bisa nggak sih jadi salah satu apa? Islam bisa nggak sih memasukkan salah satu faktor Islami yang mungkin bisa lebih mayoritas orang apa menggunakannya? Sebenarnya kalau misalkan sampai saat ini aku punya apa pendapat masih belum bisa untuk masuk ke faktor yang secara general, yang secara umum terutama untuk masuk ke faktor GEI, Green Economy Index yang dari Indonesia itu. Tapi untuk secara faktor di luar GEI itu masih bisa. Kalaupun misalkan mau bisa banget dijadiin suatu faktor, itu harus ada yang namanya kerjasama antara pemerintah serta institusi keuangan yang berlaku. Tapi perlu dicatat juga, ini inisiatif pemerintah ini harus bersinergi dengan mereka semua. Contohnya, memang kalau misalkan kita bicara soal green atau berkelanjutan, itu saya akan lebih cenderung merefer kepada value based intermediation atau VBI, suatu program yang ada di Malaysia yang diaplikasikan oleh pemerintah bekerja sama dengan institusi-institusi keuangan yang ada di Malaysia untuk menawarkan program berkelanjutan. Nah, ini sebenarnya mungkin nanti akan dibahas di lain hari, tapi secara singkatnya VBI ini juga bukan PBI ini juga menyadarkan bahwa kita ketika sebagai homo economicus gitu, sebagai makhluk ekonomi, kita paham kalau misalkan kita itu memiliki sifat manusia gitu, pengen untung, sehingga VBI itu sendiri didesain bukan hanya untuk menguntungkan sisi non manusia, seperti misalkan kita pengennya ini nih, kalau misalkan kebijakan ini menguntungkan alam aja. Tidak, nggak seperti itu. VBI itu bahkan dirancang untuk menguntungkan kedua belah pihak, yang dimana sebagai manusia kita juga pengen yang namanya return yang bagus ya, terutama kalau kita ngebahas investment. Nah, di sini VBI dirumuskan gimana caranya mereka bisa menguntungkan kedua belah pihak tanpa mencederai pihak investor, sehingga ini pasar green investment ini menjadi pasar yang bisa dibilang hot banget gitu bagi orang lain. Nah, maka dari itu ini perlu adanya inisiatif pemerintah serta kerjasama institusi-institusi keuangan lainnya. Kapannya saya mungkin masih belum tahu, tapi teman-teman mungkin kita masih bisa berusaha dan apa ya bekerja sama lagi lah untuk menerbitkan penelitian-penelitian yang mungkin saja berhubungan dengan tema tersebut. Oh ya teman-teman, sebelumnya kami mohon maaf juga ya, kamu tes sedang ada gangguan koneksi. Jadi aneh terus nih yang ngomong, maaf sebelumnya. Oke, oke. Oke, baik teman-teman. Karena juga sekarang kita udah mendekati waktu kita sudah habis. Untuk teman-teman yang baru join, boleh langsung meninggalkan pertanyaan di kolom komentar atau DM kami mengenai green economy. Kalau misalkan nanti ada waktu di kemudian hari, baik itu offline maupun online, nanti kami akan menjawab hal tersebut. Bisa langsung face to face juga bisa. Bisa langsung DM Instagram kami ataupun langsung PM lah ke nomor kami melalui DM Instagram dulu ya, tapi ya. Oke, baik, mungkin itu saja teman-teman. Sebelumnya saya selaku MC hari ini dan pembawa acara hari ini
Memohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan teknis ataupun non teknis yang terjadi pada malam ini. Kedepannya semoga dengan adanya green economy menjadikan kita makin bersemangat untuk turut serta dalam mensukseskan kegiatan tersebut, karena green economy jika bukan bagi generasi kita ke depan, siapa lagi yang akan bergerak? Oleh karena itu, mari kita sama-sama mensukseskan green economy. Setidaknya secara pemahaman, teman-teman juga dapat memenuhi dengan wawasan tersebut. Wah, oke, baik. Mungkin ini saja untuk iTalk kali ini. Baik, oke. Oke, saya Hamad Azam, saya pamit undur diri. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya hari ini. Jangan lupa ke depannya untuk minggu depan kita ada kajian iTalk lagi tentang green investasi menurut perspektif syariah yang akan dibawakan oleh saudara Salam. Baik, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.